Sensikers, kalian percaya suara Mas Ganjar segitu? Sama seperti ucapannya saat ditanya tentang hasil quick count oleh para awak media. Siapa di antara kalian yang yakin kalau kekalahan dari Ganjar Pranowo ini adalah sebuah kecurangan politik yang masif dan terstruktur? Dan seharusnya dia tidak sekecil itu perolehan suaranya. Nggak mungkin dong. Tapi jika tidak mungkin, mengapa saya memiliki sebuah postulat atau teori yang mungkin akan membuat kalian akan setuju dengan teori saya? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Mungkin kalian sudah tahu dari judul konten ini, dan iya, itulah yang sebenarnya terjadi. Untuk kalian yang belum percaya, tonton konten ini sampai selesai. Untuk kalian yang sudah percaya, pastikan kalian menonton dan mengklik tombol subscribe agar kalian mengetahui teori-teori tersembunyi dan langkah-langkah ajaib apa yang akan dilakukan oleh para politisi di Indonesia ini. Harusnya pemilu ini tidak dengan mudah dimenangkan oleh Prabowo dan Gibran. Ini seperti menjentikan jari. Gampang sekali. Kemenangan terjadi hanya dalam satu putaran saja. Dan seluruh quick count ini mencatat kemenangan tersebut. Eits, kalau kalian tidak percaya quick count, dua lembaga polling yang melakukan quick count ini adalah lembaga yang jelas-jelas merupakan simpatisan dari PDIP. Saiful Mujani Research and Consulting. Dan kalau kalian memerlukan bukti yang lebih jelas lagi, silahkan untuk mengintip laman Instagram Mas Toto atau Yunarto Wijaya, bos dari Carta Politika, yang jelas-jelas di sini itu menunjukkan keberpihakannya kepada PDIP dan Ganjar Pranowo. Masa kalian nggak percaya hasil survei setelah melihat bukti yang jelas dan nyata membahana kalau kata Princess Syahrini? Mengapa seperti itu? Karena jika saat ini, kemarin ya, waktu pencoblosan, Ganjar itu memperoleh suara hingga 25%, maka pemilu ini bisa dipastikan akan terjadi dengan 2 putaran. Dan jika pemilu ini terjadi 2 putaran, sangat mungkin nanti akan berhadapan. Itu adalah Prabowo Gibran versus Ganjar Pranowo dan Mahfud. Dan jika itu terjadi, dengan kenyataan dukungan elektoral PDIP yang sangat besar saat ini, bisa dipastikan kalau Ganjar Pranowo dan Mahfud akan menjadi pemenang dari pemilu 2024 ini. Tapi satu kesalahan kecil, nilai setitik ini langsung merusak susu sebelanga. Apakah itu? Sebelum saya menjelaskan, kita tahu bahwa Mas Ganjar ini adalah salah satu di antara hanya segelintir pemimpin daerah yang bermain medsos dengan sangat cantiknya. Beliau mengikuti Ridwan Kamil dan mendapatkan sambutan dan dukungan dari banyak sekali netizen yang menyukai sosoknya ini tadi. Bahkan saya salah satunya yang sengaja datang ke Semarang, datang ke Puri Gedeh, dan terus kemudian melakukan wawancara, meminta dia membuka kartu dan melihat begitu besarnya potensi beliau untuk menjadi calon pemimpin di masa depan di tahun 2024 ini. Tapi sayang, nilai setitik yang saya akhirnya meleset di sini, ini ternyata merubah semua kontestasi dan ternyata merubah hasil pemilu yang akhirnya menyebabkan Ganjar Pranowo tidak menjadi pemenang pemilu seperti yang saya sudah ramalkan di tahun 2021 kemarin itu. Kita mengenal beliau sebagai sosok yang jenaka, sosok yang santun, down to earth, berbicara kepada orang-orang yang dipimpinnya selayaknya orang yang satu level atau tidak berbeda kedudukannya. Di luar itu beliau adalah seorang kepala administratif pemerintahan yang juga bertangan dingin dan jago mengelola tata kelola daerah di provinsi yang beliau pimpin tersebut. Walaupun tidak terlalu banyak hal yang bisa sangat dibanggakan, karena kita tahu bahwa Jawa Tengah ini adalah daerah yang apes kalau saya bilang. Karena orang Jawa Barat kalau mau Jawa Timur pasti lewat Jawa Tengah. Orang Jawa Timur kalau mau Jawa Barat pasti lewat Jawa Tengah juga. Sedangkan mereka mungkin nggak menghabiskan uangnya atau memberikan sumbangan finansial kepada daerah yang mereka lewati ini tadi. Tapi sayang sekali jika ternyata image tersebut ini hilang dalam waktu 2 bulan ke belakang. Kalian mau tahu detailnya seperti apa? Saya sangat patah hati saat melihat Mas Ganjar ini kemudian berubah menjadi sosok yang beringas,
Sosok yang berani menyerang, tapi gimana ya ngomongnya ya? Kita menyaksikan 2 putaran terakhir debat calon presiden. Mas Ganjar yang seakan mengajak Mas Anies untuk merosting Pak Prabowo dengan meminta Mas Anies menyebutkan angka yang saya yakin sepertinya Mas Anies sesali penyebutan angka tersebut itu. Karena jika hal itu tidak terjadi, mungkin Mas Anies juga bisa dapat persentase yang lebih tinggi dibandingkan 26% sekarang. Lalu bagaimana Mas Ganjar memepet Pak Prabowo dan meminta untuk menunjukkan data, menantang Pak Prabowo untuk memanggil asisten atau siapapun untuk membantunya, yang saya pikir ini sudah terlampau melewati batas. Lalu di debat terakhir yang beliau bahkan hingga closing statement dan juga saat beliau ingin meninggalkan lokasi dan diwawancara oleh wartawan, beliau seakan-akan tidak melewatkan satu kesempatan pun di mana beliau kalau bisa menyerang, beliau akan serang. Ini belum dihitung dari sindiran-sindiran yang beliau lontarkan di saat beliau melakukan doorstop atau diinterview oleh wartawan di acara-acara di luar acara resmi kampanye. Saya patah hati. Dan begitu pula dengan banyak orang di Indonesia ini. Dan ini semua terjadi kalau saya kira karena beliau ini memilih konsultan politik yang salah. Mungkin Satset dan Tastes-nya ini cerdas. Kalau dibolak-balik itu Satset terus kemudian Tastes. Tapi menerjemahkannya. Kalau ternyata ini adalah orang yang sama dengan orang yang mengarang slogan itu tadi, sangat disayangkan ternyata pilihan Anda keliru. Saya pengen tahu itu siapa orangnya. Dan saya pengen ngobrol apakah betul seperti itu dan mengapa akhirnya tujuan tersebut meleset. Karena saya yakin keberingasannya ini yang membuat banyak orang menjadi antipati dan menjadi swing voters. Berpindah dari pendukung Ganjar Pranowo untuk mendukung Prabowo Subianto. Seperti saya saat itu. Walaupun itu mungkin berapa persen. Saya memang tegak lurus pada Jokowi. Tetapi Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini sangat sayang untuk dilewatkan. Duo pemimpin yang kita harapkan, seseorang yang bersih dan terus kemudian ahli hukum yang akan melakukan segala cara untuk menegakkan hukum di Indonesia, saya kira adalah yang paling dibutuhkan di negeri ini. Sayang sekali keblunderan terjadi di detik-detik akhir menuju pemilihan suara tadi. Terutama saat beliau ini nggak menyerang hanya Jokowi, tapi jenderal-jenderal yang terus dibilang seakan-akan ya, mereka ini mencela-mencela. Yang dia itu tahu bahwa dalam politik hal tersebut itu pasti akan terjadi. Dan lagi pula, Mas Ganjar harusnya tahu, jika Pak Prabowo sebenarnya kan ceritanya sudah tobat dan menentukan dukungannya kepada Pak Jokowi, yang akhirnya ya ini membolehkan dong kalau ternyata Pak Prabowo ini di-vote oleh mereka. Saya tetap nggak mengerti golongan masyarakat mana yang sebenarnya ingin disasar oleh Mas Ganjar dengan keberingasannya ini. Dan harusnya dia langsung tahu saat di debat terakhir, Mas Anies ini terlihat lebih mau untuk berkawan dengan Pak Prabowo dan terkesan tidak ingin menanggapi ajakan dari Mas Ganjar untuk sama-sama merosting Pak Prabowo seperti debat presiden yang sebelumnya. Dan saya kira ini sebenarnya sesuatu yang tepat dilakukan oleh Mas Anies. Karena jika dia ikut melakukannya, mungkin kemenangan Prabowo akan mencapai 70%. Pilihan kecil yang berakibat besar. Dan saya yakin di malam-malam seperti ini, Mas Ganjar pasti akan menyesali apa yang dilakukannya kala itu. Tapi kan bisa saja ini semua terjadi karena kecurangan yang masif dan terstruktur. Apakah kecurangan dalam pemilu itu ada? Saya yakin 1.000.000%. Pasti ada kecurangan. Dalam pemilu kapanpun dan di negara manapun, marilah kita berpikir logis. Quick count yang juga dihitung oleh lembaga yang menunjukkan keberpihakannya kepada bahkan Mas Ganjar, Pak Mahfud, dan juga PDIP, ini menunjukkan hal yang serupa. Kalau ternyata kecurangannya ini terjadi di lapangan, perbedaan hingga lebih dari puluhan persen mustahil untuk bisa terjadi. Karena itu mungkin akan butuh puluhan juta suara yang harus dicurangi. Artinya ini sesuatu yang hampir tidak mungkin terjadi dalam skala sebesar ini. Dan itu pun kita tidak boleh menutup mata kita terhadap kemenangan yang terjadi hampir di 80% provinsi di seluruh Indonesia. Tapi kan ini semua terjadi karena Pak Jokowi membagikan bansos yang terus kemudian bisa mempengaruhi pikiran orang-orang yang akan mencoblos. Saat kita mengetahui bahwa masyarakat masih ingin mencoblos Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka itu adalah fakta dan juga data paling akurat dan membuktikan jika bansos ini tidak akan mempengaruhi pikiran orang-orang yang kalau menurut saya jauh lebih
pintar dan cerdas dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau mereka memang tidak menyukai Prabowo, maka mereka akan ambil bansosnya dan nyoblos Mas Ganjar saja. Lalu kenapa mereka harus repot-repot nyoblos Prabowo, tapi saat mereka mencoblos partai, mereka mencoblos PDIP? Maka saya katakan bahwa teori bansos ini hanyalah teori politik untuk menyenangkan orang-orang yang tidak puas atas kekalahan mereka. Betul apa betul? Dan itu semakin menunjukkan bahwa sebenarnya penyebab semua kekalahan ini, penyebab putaran ini terjadi hanya satu kali. Penyebab Prabowo dan Gibran menang dengan sangat mudah ini hanyalah karena Mas Ganjar sok-sokan cosplay jadi Rocky Gerung tadi. Sebaiknya Mas Ganjar kembali menjadi Mas Ganjar yang saya dan kita kenal dulu. Menjadi kritis itu baik, tetap beringas saya pikir bukan pada halaman yang sama. Dan yang kita tahu, masyarakat Indonesia dengan adat ketimurannya kurang menyukai sifat dan sikap yang seperti ini. Terima kasih untuk kalian yang menyukai konten politik yang mengedukasi seperti ini. Silakan subscribe channel saya dan bagikan videonya jika video ini kalian kira tepat untuk diberikan kepada orang yang selama ini masih belum move on, masih berharap terjadi keajaiban, dan masih beranggapan jika memilih presiden yang tepat akan membuat mereka tambah kaya, terus bisa dapat jodoh, bisa umroh atau naik haji, atau dapat rumah dengan DP 0%. Lalu harus bagaimana Bang Denny jika ternyata Prabowo dan Gibran ini benar-benar akan menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 5 tahun ke depan nanti? It's okay, nggak apa-apa. Amin aja dulu. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.